Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah Kau, menyembahmu di sini. ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau Allah
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Sekali lagi berkata, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sembah Dia, Kaulah Allah, Dialah Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Oh, janganlah moyasi, haleluya, haleluya. Memuliakanmu, meninggikan Tuhan seumur hidup kami, ya Tuhan. Oh, ralapaya sadaralamu, sadaralabaralabar. Oh, haleluya. Oh, ralapata sadaralabaran. Oh, ralabaralabar, sadaralabaralabar. Oh, ralamaya sadar, ralamaya sadar. Yuk angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Hosanna, 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 Hosanna,
Engkaulah Tuhan kami yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang bangga punya Yesus, sama-sama katakan. Boleh sekali kita tepuk tangannya buat Tuhan kita. Selamat siang semuanya. Shalom saudara. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Siapa namanya? Yesus. Boleh tepuk tangan buat Yesus kita. Kita nyanyikan dia Tuhan yang benar ya. Asya. Nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. GPN melompat sama-sama ya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Sambil mengangkat kedua tangan berkata, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tanganmu Tuhan. Melompatnya lebih tinggi semuanya ya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan Yesus dahsyat yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam Memuja semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus Tuhan yang benar. Haleluya. Iso ora iso, tetap mau percaya buat Tuhan kita. Haleluya. Asik. GPN menari. Mulai dari tangan kanan di depan, semuanya ya. La, la, la,
percaya saja, percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersuka cita. tangan di atas semuanya ya. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Pasti bisa, Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam ku pasti menang. pasti menang. Menarinya lebih lagi semuanya ya. Asik. Sekali lagi. La, 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 la. La, la, la. Iso ora iso kudu iso. Iso ora iso kudu iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersuka menari cita. dengan dua jempol semuanya ya. Yesus Yesusku ajaib, di dalam aku pasti bisa. pasti bisa. Segala perkara asik Dapat ku tanggung, di dalam ku Yesus pasti menang. pasti menang. Jempolnya Yesusku Hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. segala perkara Dapat ku tanggung, di dalam ku Yesus pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam ku Yesus pasti bisa. pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, Di dalam ku Yesus pasti menang. Lebih lagi Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. pasti bisa. Segala perkara Dapat ku tanggung, di dalam Yesus pasti menang. pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Pasti Menari tangan kanan dulu sama-sama semuanya ya. La, 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 la. One more buat Tuhan. La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu,
Ini bulan kemenangan bagi kami Tuhan Yesus. Kami merayakan hari yang sangat penting bagi iman kekristenan kami. Engkau mati tapi Engkau bangkit. Supaya kami beroleh hidup. Bukan cuma nanti tapi sejak hari ini kami mengikuti Engkau. Hidup yang berkemenangan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu di tempat ini. Untuk rumah Tuhan di tempat ini, kami boleh merayakan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu kalau kami menyembah-Mu, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami. Untuk memberi kami damai sejahtera, memberi kami kesembuhan, mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Wajah-Mu memandang kepada setiap kami. Memberi kami anugerah-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati-Mu di ibadah yang kedua ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap menyambut firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini speakernya memang gede banget ya saudara ya. Kalau telinga gak kuat bisa itu ya. Mantap ya saudara ya. Terima kasih di BPP ya. Biasa manggung di mana kalau Sabtu malam? Soalnya bajunya udah hitam-hitam ya. Haleluya. Saya terima kasih ya, udah lama enggak kesini dan saya menikmati sekali pujian penyembahan di tempat ini. Juga sahabat-sahabat di tempat ini ya saudara. Terakhir saya kesini belum ada tol yang baru itu, sekarang sudah ada saudara ya. Jadi lebih gampang lagi ke tempat ini. Nah di ibadah kedua ini saya ingin mengajak saudara membuka dari kitab Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Minta tolong itu monitor saya bisa tambahin dikit gak di depan ini? Jadi tadi kurang kedengeran suaranya. Matius 1, dikit ya tambahin dikit aja yang monitor depan ya. Matius 1 saudara. Berapa banyak yang percaya bulan April ini adalah bulan kemenangan buat kita. Amen. Karena kita 2 minggu lalu merayakan kematian dan kebangkitan. Ya toh, ada 5 perayaan besar dari umat Kristen di seluruh dunia yang kita sebut sebagai 5 tonggak kekristenan. Yang pertama kelahirannya kita rayakan sebagai Natal, yang kedua kematian dan kebangkitan yang kita rayakan bulan ini. Bulan depan kita rayakan 2 lagi yang sisa yaitu kenaikan dan setelah kenaikan hari ke-50 atau hari ke-10 setelah kenaikan hari Pentakosta. Ya, jadi genap 5, lengkap sekali. Tapi jujur li, karena saya orang selatan ya. Jujur li kan sebenarnya yang menurut saya sih ya, yang paling utama tuh yang tengah-tengah ini. Karena kalau pemimpin-pemimpin agama lain kan mereka semua lahir, sama-sama lahir tapi mati. Tapi Yesus bangkit saudara. Jadi kalau nggak ada kebangkitan yang 2 ini sama aja sama yang lain kan. Dan kalau tidak ada kebangkitan 4 dan 5 nggak ada lah ya. Nggak ada kenaikan dan nggak ada pencurahan Roh Kudus. Jadi maka ini bulan yang spesial. Nah sebab itu siang ini saya mau ajar apa lagi sih yang Tuhan berikan sebagai bagian dari kemenangan yang Dia beri. Saya percaya saudara tahu bahwa salah satunya ialah Dia memulihkan kembali kemuliaan Tuhan yang hilang dalam diri kita ketika kita, artinya ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak melihat satu perikop yang kita suka baca kalau Natalan. Cuma mungkin kita miss sesuatu yang tersirat di dalamnya ya. Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Perikopnya berjudul Silsilah Yesus Kristus. Percayalah ini bukan khotbah Natal saudara ya. Tapi ada yang penting yang saya mau ajar, kita mau belajar di bagian ini. Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi 16 ayat di atas katanya menjelaskan silsilah Yesus Kristus. Dari Bapak Abraham sebagai Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Itu dari dia sampai Raja Daud 14. Kemudian sesudah Raja Daud sampai pembuangan 14. After pembuangan sampai Yesus Kristus 14. Pertanyaannya, apa saudara pernah hitung? Itu jumlah itu, 14 kali 3 itu. Nanti saya mau baca dan saudara bantu hitung aja.
Kalau 14 kali 3 berarti benar nih ayat 17, genep berarti 14, 14, 14, maka khotbah kita selesai berarti. Khotbah terpendek dalam sejarah GBI GPN Bapak Ibu. Tapi kalau ada lebih satu atau kurang satu, waduh berarti ada masalah yang harus kita selesaikan. So saya baca, saudara bantu hitung aja ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. So kita mulai ya, nomor 1, Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, tapi yang dihitung yang Peres ya. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Aduh, sampai Salmon ya, sampai Salmon 10 tadi. Mana lagi? Oke, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. So grup pertama aman ya, 14, bungkus ya, bungkus. Sekarang grup yang kedua, nah Daud jangan dihitung karena namanya sudah dihitung tadi. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Utsia. Utsia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Jadi grup kedua juga aman, 14 ya. Yehonya tuh raja terakhir Yehuda, habis itu diangkut semua ke Babel ya. Kalah sama Nebukadnezar. So grup kedua aman 14, bungkus ya pakai karet 2 ya. Sekarang grup yang ketiga. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elud, Elud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah loh, cuma 13. Suruh bolak-balik ikut cuma 13. Saya juga udah cek terjemahan bahasa Inggris, 13 yang grup ketiga ini. Nah ini untung cerita ini ya, grup sebelah nggak tahu. Jangan kasih tahu tuh yang lagi nelfonan tuh. Kurang satu. Jangan, untung grup sebelah nggak tahu. Kalau nggak rame lagi ini saudara ya. Apaan tuh Alkitab orang Kristen tuh katanya 14, itu cuma 13. So nggak usah kasih tahu ya. Nah tapi kan kita jadi mikir, kok bisa ya? Mana mungkin bisa salah itu? Kok ayat 17 bilang 17 bilang 14. So who is the 14th generation di sini berarti? Siapa yang ke-14 yang keselip, nggak disebut, lupa ditulis atau sengaja nggak ditulis? Ya. Nah ada satu rumus di Alkitab yang sudah mesti selalu ingat. Kalau sudah menemukan sesuatu kebingungan ya, kok ini agak membingungkan karena ayat ini bilang begini, ayat itu bilang begitu, which is jarang sih. Maka sederhananya saudara cuma perlu baca baik-baik. Karena selalu Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Amen. Jangan lupa kan Alkitab kita ini adalah firman Tuhan dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Sebagai pribadi dia akan berbicara kepada kita. Yang sering bikin bingung kan biasanya pendeta justru ya. Pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begitu. Yang benar yang mana? Jangan nyalain pendeta juga. Coba dengar baik-baik, pelajari baik-baik. Karena kadang-kala dua-duanya benar, cuma sudut pandangnya yang berbeda. Nah pokoknya Alkitab itu selalu bisa mendamaikan setiap telepon yang masuk saudara ya. Ya, Alkitab itu selalu bisa mendamaikan semua yang kita bingung karena betul-betul memang Tuhan itu nyata, dia hidup. Haleluya. Nanti habis semua kayaknya satu-satu turun ke bawah nih terima teleponnya. Apaan sih ini ibadah kedua ini? Gimana sih? Tolonglah dibikin mati dulu lah itu. Habis terjemahannya nih. Udah diteleponin ya. Halo, jemuran, cucian. Ya, parah. Nggak tahu dia ngomong apa tuh. Singkat cerita, apakah Alkitab bisa jawab lagi pertanyaan kita hari ini? Siapa itu yang kurang, yang belum ditulis waktu Matius 1 ayat 1 ini ditulis ya? Lalu waktu saudara baca Alkitab, saudara akan ketemu jawabannya. Jawabannya itu ada di Galatia pasal yang ketiga,
Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Ayat 26 sampai 29. Saya baca buat saudara ya, perhatikan baik-baik. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, 29 sama-sama. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Jadi ternyata siapa itu yang ke-14? Kita gereja umat Tuhan yang memang Matius 1 ya belum ada lah. Kita kan baru lahir ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia beri rohnya. Maka gara-gara kita menerima roh, kata Roma 5:16, kita tuh berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah, tapi kita juga menjadi garis keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub itu saudara. Jadi genep 14 saudara. Ya, jadi kitalah memang yang adalah keturunan orang percaya itu. Makanya sekarang pun kita berhak untuk berdoakan Tuhan. Kan enggak salah kalau saudara Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kan kalau orang Yahudi dengar, ini ngaku-ngaku lu siapa? Udah Indonesia hitam lagi misalnya gitu kan. Itu mah bapak gua, kata opung gua. Well, memang secara daging itu mah memang leluhur kalian. Tapi secara rohani karena kita menerima Yesus, maka bapak Abraham juga menjadi bapak rohani kita. Haleluya. Tapi ada yang lebih hebat dari itu, yang bahkan orang Yahudi pun belum nyampe situ. Kalau mereka tidak percaya Yesus, yaitu ayat yang ke-26 ya. Ya toh. Tadi betul nggak ayatnya? Ya 8:15. Oke. Sekarang ayat yang ke-26. Dikatakan begini, ini yang luar biasa sih, lebih dari sekedar keturunan Abraham dan Yakub, tapi ini dia. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Wow, karena iman dalam Yesus Kristus saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu kita rayakan kemarin dalam kematian dan kebangkitannya. Maka alasan pertama supaya kenapa dia mati dan bangkit. Supaya kita boleh dipulihkan kembali katanya. Kita jadi anak-anak Allah. Yesus itu bangkit di hari ketiga. Hari ketiga itu kalau orang Yahudi kan Paskahnya hari Kamis dan Jumat. Mereka memang merayakan Paskah itu 2 hari. Kamis, Jumat. Hari Sabtu mereka istirahat karena Sabat. Pada saat yang sama kalau habis Paskah itu mereka merayakan hari raya roti tidak beragi. Ya namanya juga baru keluar dari Mesir waktu itu. Lalu hari ketiga, sudah tahu mereka merayakan apa di Israel? Hari raya buah sulung. Orang Israel merayakan buah sulung, kami merayakan Paskahnya orang Kristen. Yaitu Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung bagi kebangkitan orang percaya. Apakah sebelum Kristus ada yang mati dan bangkit? Ada, banyak. Tapi kan mereka mati lagi. Tapi Kristus itu manusia yang bangkit dan tidak mati lagi, bahkan naik ke sorga. Dia memberi bukti bahwa kita pun yang percaya, kita pasti akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Nah karena tadi itu, karena dia bangkit berikan rohnya, kita jadi anak. Ini yang luar biasa saudara. Kita jadi anak-anak Allah. Nah ada 2 konsekuensi yang menjadi akibat ya, menjadi berkat ya, karena Tuhan menjadikan kita anak. Yang pertama, karena dia sudah menjadikan kita anak ya, kita tuh anak, maka kekristenan itu esensinya bukan soal, soal ritual, soal apalah peraturan-peraturan. Ya ibaratnya soal agama, tapi kekristenan itu nomor 1 bicara soal hubungan. Benar gak? Karena bapak dan anak, semua agama kan punya panggil Tuhan ya toh. Tapi kita itu panggil Allah itu Bapa. Karena memang yang pertama, yang paling utama dalam kekristenan itu hubungan. Itu yang membuat kita begitu yakin kenapa kita kalau mati pasti masuk sorga. Karena yang punya sorga itu our Father. Amen. Orang Yahudi suka ngeledekin orang Kristen. Mereka bilang gini, kok kamu begitu yakin sih kamu bakal masuk sorga katanya? Oh iya dong.
Karena Tuhan Yesus memberi jalannya, dia mati, bangkit bagi kami. Kamu juga kalau mau masuk surga sih, mestinya sih terima Tuhan Yesus loh. Oh enggak katanya, don't worry about us katanya, kami juga pasti masuk surga. How come? Saya bilang, masa kamu lupa? Itu Mesias dan murid-murid, itu orang Yahudi semua katanya. Satu kampung. Jadi kami punya orang dalam. Kami punya orang. Kalau Petrus ragu, kita kasih tahu, Yahudi bos, satu kampung masa lupa. Well, kami orang Kristen tidak perlu orang dalam. Karena yang punya sorga, my father. Bapak saya, saudara. Haleluya. Nah sebab itu karena hubungan yang penting, maka suruh berhenti. Suruh berhenti itu. Belum, baru mulai. Saudara, karena hubungan yang penting, maka saudara tuh selalu memperhatikan hal itu. Jangan ikut, maaf ya, kita tuh orang Kristen tapi jangan ikut-ikutan gaya-gaya. Ini mudah-mudahan jangan ditayangin di YouTube ya. Jangan ikut gaya-gaya teman sebelah kan. Yang asal kami melakukan ini dan itu pasti begini-begitu. Oh no, kami mah gak ngaruh soal itu. Itu mah nomor 2 malah saudara. Iya kan? Karena nomor 1 tuh hubungan. Yang bahaya kalau orang Kristen tuh ya itu tadi ya. Saya kan punya teman nih, seorang pengusaha, orang kaya di Jakarta. Semua umur udah tua, tapi dia suka sama saya. Mungkin karena waktu ngajar ya dia seneng, jadi saya suka, tiba-tiba dia suka telepon, makan siang yuk, oke lah kalau orang itu manggil mah pasti makan enak kan. Jadi, nah sambil makan, dia suka nanya gini, Mik lu nanya dong, lu kan tahu kita orang dagang masih ya you know lah, masih nyerempet-nyerempet. Namanya juga orang dagang. Tapi gak apa-apa kan ya mas, yang penting masuk surga kan. Gak parah-parah banget kan, gak kan. Saya kan kalau mau jawab, aduh bahaya pak, bisa gak masuk pak. Ntar saya dimusuhin sama dia, saya gak diajak makan lagi deh. Sayang banget. Tapi kalau saya bilang begini, tenang pak, aman pak, pasti masuk. Kata Tuhan, sok tahu, emang lo yang punya surga. Gitu. Jadi saya selalu jawab dia dengan jawaban-jawaban yang formalitas aja ya. Ya doalah pak sama Tuhan, nanti Tuhan pasti bicara, Tuhan pasti tuntun ya toh. Tapi kan itu cuma mau cari aman aja. Tapi saya bilang kalau orang suka nanya gitu, gak apa-apa kan, yang penting kan masuk surga kan. Ya toh saya masih ada gini-gini kurang-kurang ini, gak apa-apa. Well itu pertanyaan yang itu gak sopan ya menurut saya. Karena saudara tuh, memang saudara pikir tuh Tuhan tuh sistem gitu ya. Jadi kalau ini masuk, ini gak masuk. No, Tuhan tuh pribadi. Yang dia rindu tuh hubungan, keintiman dengan dia. Itu tuh kalau saudara tuh suka nanya ini masuk gak ya? Ini, aduh ini mah udah gak masuk kali, ini udah parah nih. Wah kamu tuh kayak apa ya? Kayak suami istri ya. Suami istri nikah gitu. Terus kan satu hari istrinya bilang gini, "Pa, aku bisa minta tolong." Minta tolong apa? Cuciin piring dong pa, kan pembantu gak masuk hari ini. Kata suaminya, kalau gua gak cuci piring kita cerai gak? Ya enggak dong pa. Ya udah kalau nggak cerai cuci sendiri, jangan suruh-suruh gua. Ya udah. Besoknya istrinya minta tolong lagi. Pa, ini benar minta tolong, jemputin anak yang bungsu dong. Soalnya kan mama ada janjian dan sekarang udah telat. Sekali ini aja papa juga kan nggak kemana-mana. Kata suaminya, kalau gua nggak jemput kita cerai nggak? Ya enggak dong pa, jangan suka ngomong kayak gitulah. Ya udah kalau nggak cerai jemput sendiri, jangan suruh-suruh gua. Nah saudara bisa bayangin kalau kasus itu berulang-ulang, hampir tiap hari misalnya, cuma penyebabnya aja berbeda, tapi tiap kali itu diancam. Hilang gak? Cerai gak? Enggak kan? Sono. Itu saya khawatir 2 tahun lagi suaminya meninggal. Disinyalir salah minum obat, tapi saya khawatir istrinya terlibat di dalamnya. Kata istrinya, papa kita memang gak usah cerai, tapi papa duluan aja pulang. Sakit hati mama, enggak sih? Sekarang istri mana yang gak sakit hati digituin mulu? Cerai gak? Enggak kan? Sono. Waduh, sakit hati lah istrinya. Ya udah lu aja yang duluan sono kan gitu. Nah kira-kira gitu kalau Tuhan tuh kita deketin secara itu ya. Tuhan gak apa-apa kan? Masih masuk kan? Aman lah, puji Tuhan. Jangan gitu bos, ini bukan masalah aman gak aman. Ini masalah hubungan. Tapi kalau saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara bahkan gak perlu ragu soal sorga. Sorga mah bonus kan. Ya ampun, sorga itu kan berkat terakhir malah yang kita terima kalau kita ikut Tuhan.
Sementara yang terutama, sorga itu harus ada di kehidupan kita setiap hari, saudara. Amen. Jadi, nah ini yang mengantar kita kepada nomor 2. Yang pertama karena kita anak, maka kita itu punya nomor 1 itu Kristus itu bicara soal hubungan. Hubungan yang saudara mesti selalu perhatikan hari-hari ini. Yang lain tuh cuma menyertai. Bukankah Matius 6 ayat 33, yang lain itu cuma ditambahkan. Tapi nomor 1 cari Tuhan. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan, cari kerajaan Allah, bicara soal keintiman dengan Dia, ya. Nah, yang kedua, karena kita anak, maka konsekuensi yang kedua karena kita anak, maka kita itu adalah representasi dari Bapa di sorga. Kan Tuhan di sorga, Bapa di sorga, Tuhan Yesus di sorga. Dan dikatakan kita itu, Tuhan itu mau menyelamatkan dunia ini. Sementara Tuhan itu sudah berkeputusan, dia tidak akan menyelamatkan dunia ini dengan cara menakut-nakuti, memaksa. Kalau Tuhan mau seluruh dunia bertobat, dia bikin tulisan aja di atas Selat Hormuz. Ya. Akulah Mesias. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Satu dunia tobat pasti terima Yesus. Cuma kan tobatnya karena takut. Daripada mati ya. Tapi Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau orang datang sama dia karena mencintai dia. Karena mengalami kasihnya. Amin. Nah, gimana cara orang mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan? Melalui kita anak-anaknya, saudara. Jadi kita tuh anak-anak Tuhan akan menjadi perwakilan dari Bapa di sorga untuk merepresentasikan kuasa Tuhan. Apalagi kasih Tuhan kepada dunia ini, saudara. Ya. Jadi saudara mesti rindu tadi saya bilang, justru nggak usah mikirin sorga nanti, itu mah pasti bos. Yang kita mesti pikirkan bagaimana supaya sorga itu turun di kehidupan kita, sehingga dunia melihat Tuhan melalui hidup kita. Haleluya. Nggak usah buru-buru bahkan, aduh Tuhan kapan saya suka bingung sama orang-orang yang selalu berkata, kapan Tuhan datang? Kapan saya sudah rindu ketemu Tuhan? Saya bilang sih, lu kalau sudah waktunya ya, lu gak rindu pun pasti dipanggil pulang. Gak usah rindu, kalau udah waktunya pasti hilang, pasti diambil. Tapi kalau belum waktunya gak usah tanya-tanya. Justru kamu mesti tanya apa yang saya belum lakukan buat kerajaan Allah gitu. Cuma mikirin kapan Tuhan datang. Kata Tuhan masih lama, ngapain aja lu, diam-diam aja. Jadi Tuhan malah lebih rindu kita tuh umur panjang loh saudara. Dan menjadi berkat bagi dunia ini instead of cepet-cepet ke sorga, ngapain? Kan ada memang yang ngomong gitu, Pak kapan Tuhan datang? Kemarin gak jadi ya 24 September. Lu tanya tuh sama yang ngomong itu, gue gak tahu. Tapi setelah dia punya sendiri, kenapa dia pengen cepet-cepet ke sorga? Rupanya lagi kelilit utang. Lagi dikejar-kejar pinjol. Ya pinjol ngejar ke kantor, ke rumah, untung gak ke gereja. Aduh. Jadi dia minta pulang rupanya. Jangan gitu bos, mendingan lu berdoa, Tuhan. Jadi suka beda persepsi sebenarnya kita sama Tuhan ya. Kita pingin cepat-cepat pulang supaya masalah kita selesai. Tapi Tuhan itu justru pingin kita umur panjang dan bikin mujizat dalam hidup kita. Supaya waktu masalah kita selesai kita berkata, Tuhan saya memang dahsyat. Dan orang bersyukur kan, orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang gak usah lah berdoa minta Tuhan kapan datang, gak usah. Ya saudara, kalau udah waktunya, lu gak minta pun pasti mati lo. Ya gak sih? Teman saya pelaut ya, dia bilang gini, Mik gue kan mestinya udah mati nih, 3 kali jatuh lo gak mati. Saya bilang jangankan 3 kali, 7 kali jatuh pun kalau belum waktunya mati, pasti gak mati. Cuma kalau udah waktunya mati, jangankan jatuh, mecahin jerawat aja bisa mati orang. Kan ada dulu ya, dulu saya baca berita orang pecahin jerawat mati, infeksi soalnya. Ya infeksi. Tetangga saya yang suka jaga di rumah itu polisi kan. Badannya besar. Jagoan lah gitu. Tapi dia mati tahun lalu. Why? Ketusuk paku. Dia pikir, paku doang. Dia gak tahu pakunya ada itu. Jadi kena tetanus, mati dia. Makanya jangan sok jago. Jadi itu memang udah waktunya. Udahlah gak usah diperpanjang karena udah waktunya. Tapi kalau belum berarti kita masih mau dipakai Tuhan. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah ialah kita memerintah bersama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara belum yakin ya ada ayatnya. Coba buka Matius 18 ayat 18. Matius 18 ayat 18. Saya sampai jam 12:30 kan. Matius 12:30 kurang deh gak apa-apa. Matius 18 ayat 18.
berkata, Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, ini cuma salah satu dari sekian ratus ayat yang dikatakan kita tuh akan dipakai Tuhan ini dan itu. Nah salah satu ini loh, tapi satu aja udah luar biasa kan saudara baca tuh. Apa yang kamu ikat di dunia diikat. Tapi apa yang kamu lepaskan, dilepaskan. Jadi kita tuh kayak istilahnya tuh kalau orang IT itu ya, kita tuh portal, portal. Portal itu kan portal itu bukan yang depan komplek ya, yang begini-begini bukan. Portal itu portal, kalau sudah mau tahu apa aja yang cabang-cabang yang ada di GBI Rayon 3, ya pergi ke portalnya. GBI Rayon 3 .com apa .org gitu. Aku sudah lihat, cabang-cabangnya Permata Niaga aja ada 3 gitu ya, dan sebagainya. Dan mau tahu apa yang ada di fasilitas apa yang ada di gereja, lihat aja di portal itu. Jadi dia menghubungkan dunia nyata dengan dunia maya, pokoknya gitu deh. Nah, kita anak Tuhan, kita tuh portalnya sorga. Kita menghubungkan sorga dengan dunia. Ketika kita berkata, aku lepaskan dalam nama Yesus, maka dilepaskan. Tapi waktu aku bilang, aku ikat dalam nama Yesus, terikat juga saudara. Wow. Jadi kita memang mau dipakai Tuhan loh untuk menjadi pintu. Portal itu bahasa Inggris itu doorway. Gerbang sorga. Through our life, Tuhan tuh mau bekerja gitu. Tuhan percayakan itu kepada saya dan saudara. Ketika engkau berdoa, ketika engkau memperkatakan firman ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu pakai nama Yesus ya. Karena kan tadi Galatia 3:27 berkata kita dan Tuhan Yesus sudah jadi satu. Kita cuma bilang begini sama orang itu. Pak udahlah jangan marah-marah. Nanti Tuhan pasti tolong. Cuma ngomong gitu loh. Dan benar kuasa Tuhan bekerja. Karena memang kita tuh akan dipakai Tuhan untuk melepaskan kuasa sorgawi dalam hidup kita. Haleluya. Nah cuma berarti memang ya saudara juga mesti jaga mulut. Berarti nggak bisa nih mulut ini. Mulut yang sama saudara berdoa minta berkat, mujizat. At the same time mulut ini saudara pakai untuk ngutuk, ngatain orang, maki orang. Ya susah saudara nggak bisa. Saudara mesti belajar untuk mengendalikan mulut ini. Mulut ini bukan dipakai untuk sungut-sungut, marah-marah, maki-maki, atau ngata-ngatain yang jahat. Saya punya kenal baik seorang gembala sidang di daerah Jalan Panjang yang cerita bagaimana ini cerita tahun lalu ya, tahun 2025. Bagaimana ada jemaatnya datang kepada dia dan minta didoakan. Kenapa minta didoakan? Karena katanya perusahaannya pada tutup semua. Waduh ini tahun-tahun susah memang ya, 2023, 24, 25 ya. Pak doain saya Pak, perusahaan saya pada tutup Pak. Bapak kan tahu, dulu saya punya 22 cabang. Sekarang tinggal 2, mampus. Salah. tuh, nggak bagus tuh ya. Aduh, doain Pak tinggal 2. Kok bisa? Saya juga nggak tahu Pak. Terus pendetanya bilang gini, coba kamu ingat-ingat, ada nggak yang pernah ngatain kamu atau ngutukin kamu? Tiba-tiba pendetanya teringat gitu ya. Terus dia ingat-ingat, ada sih Pak. Siapa? Gembala saya yang sebelumnya Pak. Dia ngomongin apa sih? Kan saya tuh kan pindah Pak dari gerejanya. Jadi dia marah Pak. Terus dia ngomong gini, kalau kamu keluar dari gereja saya, kamu tidak akan diberkati. Herannya, itu ada, ya itu tadi, ada masalah-masalah ya. Nah, saudara jangan bilang pendeta yang lama tuh sakti loh. No, pendeta yang lama gue bilang sih dipakai setan loh. Karena masa kita gembala ngatain jemaat kayak gitu, gak boleh loh. Kalau dia pun perusahaannya tutup, saudara jangan bilang Tuhan yang tutup berarti, setan yang tutup. Tapi setan pakai perkataan kita. Jadi kalau kita sering kali kasih perkataan kita dipakai setan karena perkataan negatif, ngutukin. Masa saudara besoknya saudara, Tuhan berkati. Kata Tuhan, bertobat aja dulu. Mulut lu dipakai setan mulu lu. Ya tuh. Jadi saudara mesti kondisikan memang ya. Jangan terlalu gampang ngomong-ngomong yang tadi itu ya. Supaya saudara biarlah mulut ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Udah tahu anak lu gak pinter. Dikatain mulu. Nggak naik kelas lu. Males sih lu. Ya tuh. Nggak pernah belajar sih.
Orang dia belajar aja bisa nggak naik, apalagi nggak belajar. Lu katain lagi, jangan dong. Nah belajar ya, kamu pasti naik kelas. Kita orang tua mencipta dong, ya ampun. Udah tahu anaknya yang pinter, malah dikata-katain. Diciptakan dalam nama Yesus, kamu pasti naik kelas. Mau gimana caranya, pokoknya naik aja lo. Gitu dong. Tahu emang naik aja, gurunya kasihan kayaknya sama dia. Tapi itulah iman orang tua ya. Kita mah ngomong yang baik aja, biar Tuhan bekerja. Haleluya. Iya dong. Nah tapi ya itu tadi mulutnya jangan ember juga dong. Dikit-dikit ngomongin kayak nggak bagus ya. Nah tapi dengar baik. Tetap yang namanya kuasa ini nggak akan pernah terlepas dari nomor satu tadi. Yang namanya hubungan. Karena banyak orang percaya Tuhan akan pakai dengan kuasa. Tapi sama Tuhan tuh nggak deket. Apaan coba? Jadi sama Tuhan, kan hubungan tuh bicara soal pengenalan kita akan Tuhan. Keintiman kita dengan dia ya. Ya toh. Nah dari mana kita tahu kita kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yaitu waktu kita baca dan melakukan firman Tuhan. Itu aja sederhananya. Kita nggak mau bilang, aku kenal Tuhan, aku sayang Tuhan. Tapi buktinya apa gitu? Kita nggak pernah baca Alkitab, apalagi mentaatinya. Jadi sebenarnya bukti sederhana kita dekat sama Tuhan, yaitu waktu kita baca dan kita mentaati apa yang kita baca. Itu tandanya you kenal Tuhan, you dekat dengan Tuhan. Karena ada banyak orang saya lihat ngakunya berdoa, bilangnya berdoa, cuma doanya kok kayaknya kurang Alkitabiah ya. Doanya tuh kadang-kala ada ayat, coba pinjam, Matius 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7. Kita lihat multimedia berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Oh, ternyata tidak semudah itu Rudolfo ya. Di dalam Tuhan itu, bukan doamu yang panjang, banyak, indah, yang dijawab. Gak ngaruh bos. Tapi yang ngaruh itu ialah orang yang dekat dengan Tuhan. Yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amen. Kalau saudara intim, saudara bahkan kan gak perlu panjang-panjang doanya ya. Lu pikir Tuhan gak tahu? Saudara kan cuma bertuhan, tolong Tuhan. Dan kamu yakin Tuhan pasti tolong. Cuma kalau orang gak dekat memang doanya memang mesti dipoles-poles ya. Biar merasa dekat ya. Jadi doanya panjang-panjang. Tuhan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Kalau Tuhan jawab, ya gua lah, pakai nanya lagi. Gitu. Tapi kita gak perlu panjang-panjang gitu bos, langsung to the point. Karena yang penting tuh hubungan saudara. Karena saya lihat ada orang berdoa ya. Ini doa apa pengumuman sih gitu. Doanya panjang sekali, semua didoain. Masa doanya, Tuhan besok gereja mau retreat. Berangkat 7.30, bus standby 6.30. Jam 8 tank kami berangkat Tuhan. Itu mah pengumuman kali, ngapain sih Tuhan dikasih pengumuman. Lu kasih aja pengumuman, jemaat jam 8 gak ada, ditinggal. Udah datang itu pasti. Nggak usah kayak gitulah. Ada bahkan orang khotbah ya, habis khotbah dia ulang lagi khotbahnya di doanya. Aduh mateng deh. Tuhan hari ini kami belajar, satu. Yang kedua, ya Tuhan dikhotbahin juga sama dia. Yang Tuhan nggak tahu kamu khotbah apa, udahlah. Ya doain aja jemaat ya. Well itulah yang paling parah kalau doa flexing. Di sini kayaknya nggak ada deh, tapi tempat saya pernah. Flexing. Iya toh, ada doakan yang suka flexing gitu ya. Tuhan terima kasih, boleh liburan di Bali 2 minggu. Mau pengumuman loh liburan kemarin di Bali ya 2 minggu. Aduh nggak usah gitulah. Yang bolak-balik Bali aja diem-diem ya. Ya dan sebagainya ya. Intinya hubungan saudara ya. Dan kita tahu kita punya hubungan kalau ini ayatnya, ini ayat yang terakhir deh. 1 Yohanes pasal 2, bukan dengan saya, 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ketiga dan 4. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dan 4, ya firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi bukti kita tuh mengenal Tuhan, kalau kita mentaati apa yang kita baca dong. Itu bukti, nggak usah bersembunyi di balik doa yang panjang. Bukan berarti kita nggak boleh doa yang panjang loh, saya juga kalau doa panjang beneran.
Tapi bukan karena panjangnya itu, tapi karena hubungan kan. Kita akan berjalan dalam kasih dan kuasa Allah ya. Kalau kita hidup dalam firman-Nya. Nah, itu sebabnya kenapa ketaatan itu menjadi penting ya. Kenapa tuh sepertinya kan kita minta harus taat ya. Karena itu adalah buah ya saudara ya. Itu adalah buah dari keintiman kita. Jadi kita tuh bukan minta taatnya supaya intim. No. Taat itu buah dari keintiman gitu. Jadi jangan dibalik kan. Kan ada orang ngomong gini, saya mesti hidup kudus Pak. Supaya saya dekat sama Tuhan. Kebalik bos, kamu dekat aja sama Tuhan. Maka kekudusan itu menjadi buah. Dia tuh akan mengalir dengan sendirinya. Saya tuh katanya mesti mengampuni. Kalau nggak mengampuni dosa. Aduh setengah mati loh, orang dia memang jahat, ngapain. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara akan dimampukan untuk mengampuni. Jadi pengampunan, kekudusan, memberi, itu buah karena kita intim dengan Tuhan. Kalau enggak berdasarkan keintiman, maka apa-apa tuh mesti disuruh-suruh. Ya toh, karena keseringan disuruh, marah-marah dia. Ini mulu kata yang diminta. Nah itulah kalau enggak intim. Jadi keberatan dengan, padahal itu justru harus menjadi buah ya. Nah sebab itu saudara-saudara belum ada kata terlambat buat kita. Setiap hari Tuhan mau kita tuh selalu bangun keintiman dengan Dia. Ya, kita bergaul karib dengan Dia. Buktinya apa? Yaitu waktu kita baca firman dan kita lakukan. Kita yang sedang jauh dari Tuhan, mari kita datang sama Tuhan saudara. Dan mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Betapa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Saya percaya di momen kita merayakan kematian kebangkitan, saudara tuh mesti sadar bahwa kenapa kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amen. Kita taat karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita bahkan mengasihi Tuhan bukan karena supaya kita diberkati, supaya kita sembuh, supaya kita ini dan itu. No, karena sejatinya kematian dan kebangkitannya sudah memberikan kepada kita semua yang kita perlukan. Dan waktu kita mendekat kepada Dia, kita mengalami semua itu. Adalah salah kalau kita masih mengerti bahwa saya tuh mesti ini dan itu supaya disayang Tuhan. Enggak loh, justru karena kamu sudah sangat disayang. Nah sekarang kita hanya hidup untuk menikmati atau meresponi sayangnya Tuhan itu. Haleluya. Para pemain musik boleh kembali, tolong dipanggil kalau masih di bawah. Nah, saya selalu bilang begini, apa beda PL dan PB saudara? Perjanjian lama, anugerah itu mengikuti iman kita. Kalau kita percaya, maka Tuhan, seolah-olah Tuhan itu, dalam arti begini, kalau kita percaya, maka kita menerima anugerah Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Tapi perjanjian baru, kebalikannya justru. Ya, iman justru mengikuti anugerah Tuhan. Ya. Jadi karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kita anugerah, apa itu? Keselamatan, berkat. Iman kita itu adalah respon dari anugerah Tuhan itu. Haleluya. Saudara jangan dibalik-balik lagi ya. Oh saya harus begini supaya ini. No, sekarang itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Itu sebabnya aku mengasihi Dia, aku mentaati firman-Nya, aku melayani saudara. So it's semua dimulai dengan hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita yang kedua ini. Saya rindu saudara yang jauh, saudara datang kepada Tuhan. Minta Pak. Oh Rabahandarabah. Dan mengalami kasih karunia-Nya, mengalami berkat-Nya, mengalami anugerah-Nya. Karena untuk itu Dia mati dan bangkit buat kita. Oh haleluya, haleluya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life, hallelujah. And all my life you have been faithful. Amen. Nanti
disiapkan bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesia. So goodness. Katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, kebaikanmu Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Say, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Oh ya, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Oh my life, and all my life you have been faithful. All my life, oh Lord, all my life you have been so good. Oh yeah, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, Yashando, sembah Dia. Oh, Rabatakara Laba, we love you, Lord, more than anything. Lord, how we love you. Hikanayamo, Hinamayanamo. Nikmati saudara hadirat Tuhan, pujian penyembahanmu. Belajar menyembah Tuhan, sebab Dia menghadapkan wajahnya kepada kita ketika kita menyembahnya. Oh Tuhan, pulihkan cinta kami yang mula-mula kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ikanaya namaya namo. Oh, rapada-rapada berjalan dalam kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Karena kita portalnya sorga. Haleluya. Ikanamayo. Raba. Sembuhkan kalau ada yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Berkati umatmu Tuhan. Oh, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hallelujah. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you are
Rabahandaralap, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. This is your church, oh Lord. Ini gerejamu Tuhan, ini umatmu ya Tuhan. Kami akan pulang dan berjalan dalam kuasa sorgawi. Apa yang kami sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Kami tidak akan pernah ragu. Karena kami akan dipakai Tuhan menjadi penghubung sorga dan dunia ini. Sorga dan kehidupan kami. Berkati gereja ini, seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang ikut onsite atau mungkin yang ada di online, Tuhan berkati. Kami percaya tahun 2026 adalah tahun of the Great Commission. Kami semua akan menuntaskan amanat agung, menjadi alat di tangan Tuhan untuk orang melihat Tuhan melalui hidup kami. Orang melihat kasih dan kuasa Tuhan through our life. Terima kasih. Sebab itu angkat tangan saudara di depan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, jemaat Tuhan pulang dan bawa berkat Tuhan ini. Damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, kuasa, otoritas dan wibawa ilahi yang Bapa berikan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai mengurapi saya dan saudara hari ini sampai datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.